Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang terhormat Bapak Wakil Duta Republik Indonesia yang hadir pada malam hari ini, yang terhormat Ketua Nahdlatul PCI NU di Brunei Darussalam, dan juga yang terhormat Bapak Rais Suriah PCI NU di Brunei Darussalam, hadirin dan hadirat sekalian yang dihormati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya acaranya kita melihat, saya melihat di sini, kok di situ ada gambar saya di situ. Saya lihat, ini tuh hoax, itu masih muda dulu, sekarang sudah lain lagi. Kemudian saya pikir tadi ada di majelis, yaitu di mana? Di surau kah di mana? Makanya saya bilang nggak pakai sepatu, tadinya mau duduk di bawah. Jadi apa yang adanya begini ya. Nah, jadi kita mungkin tidak akan bicara seperti tadi Ketua Suriah dan juga Ketua Tanfiziyah. Nah, yang ada di sini katanya siraman rohani. Ini kata siraman rohani. Hanya sayang saya nggak bawa ember. Tadi kan saya mau bawa ember karena mau disiram gitu kan. Hanya saya simpan di sana ada rohani, saya siram semuanya di sini. Menjadi siraman rohani gitu yang ada. Dan mungkin biasanya saya jam 10 selesai ceramahnya. Tapi sekarang jam 10 mulainya. Wah, bagaimana ceritanya begini? Lain cerita yang ada 10 gitu. Baik, mungkin hanya sebagai masukan. Kita tinggal beberapa hari lagi akan menghadapi bulan suci, akan menerima tamu agung, yang mana tamu agung tersebut adalah tamu tahunan yang datang kepada bukan hanya umat Islam, tetapi semua umat manusia. Semua umat manusia di seluruh dunia semuanya akan sibuk gitu. Karena mereka semuanya akan mendengar, akan cerita tentang Ramadan. Jadi bukan hanya umat Islam, bukan hanya umat Islam, tapi seluruh dunia akan bicara itu selama 1 bulan. Karena apa? Mau tidak mau bahwa manusia adalah makhluk Allah. Allah telah menetapkan untuk umat Islam berpuasa Ramadan. Artinya seluruh dunia akan bicara tentang Ramadan. Ya, mau tidak mau itu. Yang mana sebagai rahmatan lil alamin. Dengan adanya Ramadan, orang negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain juga mendapatkan rahmatnya. Dengan adanya puasa Ramadan tersebut, mereka mengirim makanan, mereka mengirim keperluan-keperluan umat Islam, ya. Bukan saja orang-orang Islam, tetapi dari seluruh dunia. Itulah rahmatan lil alaminnya daripada agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti itu. Karena berpuasa itu sebagaimana tadi disebutkan ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang tertentu. Pegang dua. Wah, ada suaranya tambah. Nanti ada yang cemburu nih saya pegang 2 gini. Jadi dikatakan di apa yang kita lihat ayyamam ma'dudat, tadi kita lihat bahwa hari-hari tertentu yang dikatakan hanya 29 atau 30 hari. Kita semuanya akan berpuasa di situ. Maknanya kita melihat sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 1 bulan adalah 29 atau 30 hari. Artinya dunia ini semuanya 29 sampai 30 hari semuanya akan tertumpu kepada umat Islam. Mau tidak mau, seluruh dunia akan melihat seperti begitu. Karena apa? Karena manusia sudah disebutkan semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka harus tunduk kepada Allah. Tau'an au karhan. Mereka semuanya akan tunduk kepada Allah secara terpaksa atau secara sukarela, mau tidak mau.
1 bulan itu bukan waktu yang singkat. Di seluruh dunia keliling semuanya akan ada cerita tentang puasa, yaitu tentang puasa Ramadan ya. Yang akan kita laksanakan beberapa hari lagi ini. Jadi di dalam ayat itu dikatakan bahwa puasa ini adalah waktu-waktu yang tertentu. Kalau kita lihat siapa yang pertama sekali berpuasa? Karena ayat yang dikatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Yang ini bukan puasa Ramadan. Ayat ini adalah mewajibkan puasa. Ramadannya belum disebut. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kalian berpuasa, bukan Ramadannya. Puasanya itu ibadah puasa, sama seperti sholat. Aqimus sholat, dirikanlah sembahyang yang wajib. 3 lagi, waduh akbar, tinggal 1 lagi. Jangan kasih tahu orang ah. Apa? 1 aja. Jadi di mana tadi lupa saya. Jadi kita lihat di sini. Puasa itu, puasanya yang wajib itu adalah puasa, bukan Ramadannya. Ramadan belum disebut. Sebagaimana kita ingat ayat aqimus shalah, dirikanlah sembahyang, tapi tidak disebut zuhurnya, asarnya, maghribnya kan belum disebut. Yang disebutnya nanti oleh hadis yang ada di sana, khamsu salawatin. Itu baru ada 5. Tapi puasanya, sembahyangnya wajib. Begitu juga kutiba alaikumusiyam, itu puasanya yang wajib. Bulan Ramadannya belum ada. Kewajiban bulan Ramadan nanti 1 ayat kemudian, yaitu pada ayat syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Dari sini wajibnya bulan Ramadan puasa. Tetapi yang tadi puasa-puasa biasa, yang mana puasa tersebut diwajibkan kepada kita sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum-kaum, bangsa-bangsa, umat-umat sebelum Islam. Oleh itu kita dapati bahwa umat-umat sebelum Islam mereka berpuasa juga. Seperti hanya puasanya bukan puasa Ramadan. Hukumnya puasa wajib. Seperti sembahyang dan juga puasa. Mereka melakukan. Dalam sejarah yang pertama sekali melakukan ibadah puasa adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam berpuasa tapi bukan puasa Ramadan. Puasa Nabi Adam adalah puasa Ayyamul Bid, yaitu 13, 14, 15 daripada setiap bulan Hijriah atau bulan disebutnya sebagai bulan Arab, yaitu Hijriah, bulan yang berkaitan dengan Qamariyah. Ini 13, 14, 15 itu pertama sekali yang dilakukan oleh Nabi Adam. Karena puasa ini adalah sebagai tanda kesyukuran. Puasa ini adalah tanda terima kasih manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Adam berterima kasih sehingga berpuasa? Karena Nabi Adam alaihissalam telah mendapatkan keampunan, telah diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Karena ayat inilah Nabi Adam berpuasa, yaitu puasanya selama 3 hari. Maka Nabi Adam menerima kalimat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memberikan taubat kepadanya. Karena Nabi Adam telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak menyentuh, untuk tidak mendekati pohon yang dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Tidak ada. Karena telah melanggar perintah tersebut, akhirnya Allah menurunkan Nabi Musa ke bumi dan Nabi Adam alaihissalam memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterima taubatnya. Makanya Allah ini Maha menerima taubat. Allah Maha menerima taubat bagi hamba-hambanya yang memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 3 hari ini puasa turun-temurun.
anak-anak Nabi Adam, cucu-cucu Nabi Adam, sampai kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga berpuasa 3 hari tersebut, yaitu puasa Ayyamul Bid, dan juga sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad juga sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, baginda berpuasa 3 hari dalam sebulan, yaitu Ayyamul Bid. Maka puasa pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah puasa Ayyamul Bid 13, sebagai turun temurun dari Nabi Adam alaihissalam. Hanya Nabi Nuh alaihissalam ditambah, selain daripada 3 bulan tadi, Nabi Nuh selepas diselamatkan oleh Allah daripada bah besar, banjir besar, selama 150 hari Nabi Nuh berkeliling dunia, dengan berkeliling di kawasan di lautan tersebut sebelum lautnya kering. Nabi Nuh selamat dari sana, dan Nabi Nuh berpuasa menjadi 36 hari, yaitu puasa 1 bulan. Yang Ramadan yang pertama dilakukan oleh Nabi adalah oleh Nabi Nuh alaihissalam, yaitu dengan 30 hari. Akhirnya menjadi puasanya menjadi dikatakan 36 hari juga, bersama dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh selamat, dan Nabi Nuh berpuasa sebagai tanda kesyukuran. Ini juga dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Isa semuanya puasa juga 40 hari puasanya. Puasanya 40 hari. Orang-orang Kristen juga, Nasrani, mereka puasa 40 hari. Yang disebutnya Arba'iniyah. Mereka menamakan puasa mereka itu Arba'iniyah, yaitu yang 40 hari. Sama seperti kita, hanya beda puasanya. Kalau mereka dalam Arba'iniyah, mereka ini tidak makan, tidak minum daging dan ikan, dan juga tidak minum susu. Itu puasanya. Kalau kita kan puasanya dimulai dari subuh sampai kepada maghrib. Itu yang ada. Maka ayat itu tadi ayyamam ma'dudat, yaitu pada hari-hari yang tertentu, yaitu pada bulan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan anak bulan pada bulan Ramadan tersebut, maka wajib dia berpuasa. Disitulah wajib kita berpuasa bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'akum syahrum mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkatan. Bulan yang penuh keberkatan. Futihat abwabul jinan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, sedangkan setan semuanya dibelenggu. Setan-setan semuanya disufidat syayatin. Kita mesti ingat, yang dibelenggu adalah setan, tapi jin gak dibelenggu. Beda antara jin dengan setan. Ya, karena setan termasuk jin. Setan termasuk jin. Jadi jin tidak dibelenggu. Yang dibelenggu siapa? Setannya. Yaitu jin yang disebutnya maradatu minal jin. Jin-jin yang durhaka. Nah, itu yang dipenjara. Tapi kalau jin masih ada seperti manusia yang lain. Seperti manusia juga ada. Disitulah datangnya bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan tersebut adalah dikatakan semua amal ibadah anak Adam pahalanya dari 10 sampai 700 lipat ganda. Asra ila sab'i mi'ati dha'fin. Setiap amal ibadah anak Adam, yaitu umat Islam di sini, mereka akan mendapatkan kebaikan lipat gandanya dari 10 sampai 700. Orang melakukan sembahyang sunat, 1 kali sembahyang sunat pahalanya 10 atau sampai 700 lipat ganda. Orang yang bersedekah pahalanya 10 sampai 700 lipat ganda. Orang yang melakukan perbuatan kebaikan pahalanya 10 sampai 700. Orang yang berbuat baik antara suami dengan istri, saling bermesraan suami dengan istri, pahalanya 10 sampai 700 lipat ganda. Tetapi puasa tidak. Yang mana puasa sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini milikku. Kullu amal ibni adama lahu. Setiap amal perbuatan anak Adam miliknya, milik anak Adam tersebut. Puasa sembahyang milik dia, sedekah milik dia, zakat milik dia,
Haji milik dia, tetapi puasa li. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebegitu. Puasa milikku. Wa ana ajzi bihi. Dan akulah yang akan memberikan pahalanya tanpa batasan. Amal yang tadi 10 sampai 700, tetapi puasa tanpa batas. Allah yang akan memberikannya. Apapun yang akan diberikan oleh Allah ini lebih daripada 700 tadi. Ya, tidak hanya sampai 700 lipat ganda. Karena pahala puasa adalah yang besar sekali. Taroka, dia meninggalkan makan dan minumnya karena aku. Dia meninggalkan tidur malamnya karena aku. Dia membaca Al-Quran dengan mata, dengan apa yang sampai berjaga karena aku. Maka lebih layak aku akan memberikan kepadanya pahala yang luar biasa, yang tidak ada ganjaran atau lipatannya berapa. Itu terbuka. Dikatakan kalau kita gunakan ceknya itu disebutnya open check. Open check yang terbuka. Berapa saja Allah akan mengasihkan kepada orang-orang yang berpuasa tersebut. Yang mana ini adalah sebagai salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Karena umat Islam akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Umat Islam akan mendapatkan ganjaran yang begitu besar dengan 1 bulan puasa. Orang-orang terdahulu, mereka ini sebelum datangnya bulan puasa dikatakan 5 bulan setengah sebelum datang puasa mereka sudah siap-siap. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah balighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. 5 bulan setengah sebelum bulan. Artinya pada bulan apa? Pada bulan Safar mereka sudah meminta kepada Allah supaya disampaikan kepada bulan Ramadan. Sesudah bulan Ramadan, mulai dari bulan Syawal sampai kepada bulan berikutnya 5 bulan juga mereka berdoa kepada Allah supaya Ramadannya diterima. Artinya dalam 1 tahun umat Islam yang terdahulu, orang-orang Islam terdahulu, mereka semuanya tumpuan hidupnya adalah pada puasa Ramadan. Karena dalam puasa Ramadan tersebut ada pahalanya yang sangat besar. Makanya mereka ingat, sehingga mereka berdoa, Allahumma balighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ini masuk setengah bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan. Sesudah datang bulan Ramadan, maka mereka akan mendapatkan pahala, mereka akan lakukan mendapatkan pahala-pahala yang luar biasa sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melihat bahwa kenapa bulan tersebut dikatakan bulan Ramadan. Berarti kalau kita lihat, bukan Ramadan itu sebagai membakar dosa, bukan. Karena orang-orang terdahulu yang menamai bulan Ramadan tersebut, mereka tidak tahu bahwa bulan Ramadan adalah membakar dosa, tidak. Karena ketika orang-orang Arab mau menamakan bulan-bulan setiap bulannya, itu mereka punya kesepakatan. Sampai kepada bulan yang 9, pada waktu itu, waktu di tempatnya mereka dalam keadaan panas. Maka dari itu mereka mengatakan ini Ramad. Ramad ini adalah panas. Waktu yang panas. Maka dinamai bulan tersebut adalah bulan Ramadan. Karena nama-nama bulan Arab tersebut semuanya adalah nama musim. Nama-nama semua bulan Arab itu namanya nama-nama musim. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jamad Akhir, semuanya nama musim. Kecuali satu saja yang nama manusia. Yang satu saja nama manusia, yaitu bulan apa? Bulan Rajab. Nah, kalau Rajab ini nama pemimpin, Rajab Mudhar, dari kabilah Mudhar. Yang lainnya semua adalah nama musim. Ramadan musim panas, Syawal musim berlepas. Karena orang-orang Arab ketika itu mereka melihat binatang ternak mereka semuanya terlepas karena sudah musim panas. Musim panas datang mungkin akhirnya binatang-binatang semuanya lepas. Itu Syawal. Kemudian datang bulan Zulqa'dah, duduk. Karena duduk apa? Karena siap bulan depannya adalah musim haji. Nah, sesudah musim haji datang bulan Muharram. Karena apa? Dilarang berperang. Lepas datang bulan Quran, datang bulan Safar. Karena ketika bulan Safar, bulan waktu itu dalam keadaan kuning. Nah, sesudah kuning tersebut datanglah musim bunga.
Rabi musim bunga pertama, musim bunga kedua Rabi kawin. Sesudah musim Rabi musim bunga datanglah musim dingin. Musim dingin ada dua juga. Nama semuanya nama musim kecuali bulan Rajab. Yang Rajab ini nama pemimpin yang disebut, yang dihormati dan dimuliakan oleh orang-orang Arab ketika itu, yang namanya Rajab Al-Mudhar. Rajab Mudhar dari bangsa atau kabilah Mudhar. Disitulah kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan kepada umat Islam dengan adanya bulan Ramadan, yaitu bulan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang mana di dalam bulan Ramadan tersebut diturunkan Al-Quran. Karena segala sesuatu yang berkaitan, yang berhubungan dengan Quran ini mendapatkan kemuliaan. Apa saja yang berhubungan dengan Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan. Contohnya bulan. Dari bulan 12 tersebut diturunkannya Al-Quran pada bulan apa? Bulan Ramadan. Makanya bulannya menjadi mulia. Akan disebutkan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran, disebutkan mulianya bulan Ramadan. Tempat yang mana di sana diturunkan Al-Quran juga menjadi tempat yang mulia. Yaitu apa? Mekah. Mekah Al-Mukarramah diturunkan di sana, dan kota Mekah menjadi kota suci. Ya kan? Menjadi kota suci dan tersebut. Malam diturunkannya Al-Quran adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar juga menjadi malam yang mulia, malam yang terhormat, yang mana pahala di sana adalah pahala yang besar. Malam diturunkannya Al-Quran. Manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran itu paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad diturunkan Quran, maka Nabi Muhammad adalah manusia yang termulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok bagaimana dengan Al-Quran semuanya jadi mulia. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan Ramadan menjadi mulia. Maka dari itu para hufaz, para penghafal Al-Quran, mereka adalah manusia-manusia pilihan, yang maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan bahwa mereka ini adalah ahlullah, ahlullah di al-ard, keluarga Allah, keluarga Allah di muka bumi, yaitu para orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ya, ini berhubungan dengan Al-Quran. Maka bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan tersebut adalah bulan yang mulia, karena kemuliaan Al-Quran tersebut. Nah, itu yang ada. Ini kelihatannya di belakang saya ada ikan. Ikan berkata, berhenti sekarang. Katanya mau terbang. Di sana tergabung dengan suara saya ini. Mereka bilang nggak ngerti ini omongan Ustaz apa katanya. Ikan-ikan tersebut jangan ikan. Katanya lebih baik Ustaz bawa kail aja. Bawa kail, tangkap kami. Kalau itu kejar kami, tangkap kami. Kalau Ustaz dapat tangkap, ya, itu harinya kami akan bersaing. Itulah mungkin yang bisa disebutkan. Saya sudah bicara, memang duduknya katanya setengah jam atau 30 menit. Sudah hampir 3. Dan juga sudah kan. Jam saya ini menunjukkan pukul jam 3 gitu. Sudah malam, sudah biasa. Demikian apa yang saya tanyakan, apa yang baik adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa kekurangan itu daripada saya, dan mohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz.